Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Rabu 27 April 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini saya ajak Anda untuk merenungkan sabda Tuhan Yesus yang mengatakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan sabda Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Di minggu kedua masa Paskah ini, bacaan-bacaan Injil mengajak kita merenungkan apa artinya menjadi baru. Menjadi baru merupakan konsekuensi dari mengalami rahmat dan karunia Paskah. Pada bacaan Injil hari ini, dari percakapan Yesus dan Nikodemus, beberapa poin penting dapat disimpulkan. Yang pertama, kasih Allah pada manusia dan bahkan dunia seluruhnya sungguh luar biasa, sungguh sangat besar. Itu nampak atau menjadi kenyataan lewat peristiwa yang baru saja kita rayakan, peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mau turun mengambil kemanusiaan kita dan menebus kita dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dia menyelamatkan manusia dan dunia seluruhnya. Kasih Allah sungguh luar biasa, sungguh besar. Yang kedua, Allah yang penuh cinta dan kasih itu, Dia mengundang semua orang untuk percaya pada putranya yang tunggal yang Dia utus, agar memperoleh hidup yang kekal. Dengan percaya pada putra tunggalnya, seorang akan mendapat kehidupan yang kekal. Ketiga, diundang untuk percaya pada putra tunggalnya, itu juga berarti siap untuk hidup dalam terang,
dan bukan dalam kegelapan. Hidup dalam terang berarti hidup benar, hidup sesuai nasihat Injil, hidup sesuai tuntunan Roh Tuhan sendiri, hidup yang dilahirkan kembali. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, secara khusus pada permenungan hari ini, saya ajak kita melihat pada poin yang ketiga. Kenyataannya, seperti juga dikatakan dalam Injil, bahwa banyak orang lebih menyukai kegelapan. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kita orang beriman, kita percaya pada kasih Allah yang luar biasa itu. Tidak ada persoalan dengan itu. Kita percaya pada Allah yang luar biasa, Allah yang maha cinta, maha kasih itu. Kita semua juga percaya pada penebusan, penyelamatan yang baru saja kita rayakan dengan gembira, yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah itu, lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Persoalannya adalah, apakah kita benar-benar hidup dalam terang itu, ataukah persis seperti apa yang dikatakan dalam Injil, bahwa manusia memang lebih suka pada kegelapan. Kita harus jujur bahwa kita masih sering menunjukkan bahwa kita hidup dalam gelap, hidup dalam dosa. Karena itu, bacaan hari ini sungguh adalah sebuah challenge, sebuah tantangan buat kita. Tantangan untuk melihat kembali hidup kita dan kemudian berusaha untuk memperbaikinya. Kita diajak untuk membuka diri pada tuntunan Roh Tuhan sendiri, untuk kembali hidup benar, untuk kembali hidup dalam terang, untuk kembali hidup baru sebagai manusia-manusia kebangkitan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi untuk hal ini membutuhkan keterbukaan, membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan komitmen serta kesetiaan agar bisa mengambil satu langkah pasti untuk hidup yang sesuai dengan dikehendaki Tuhan. Sanggupkah kita? Mampukah kita? Mari kita berjuang terus. Kita berjuang untuk itu dengan bantuan rahmat dan cinta Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sering lalai dalam hidup kami. Kami masih sering hidup dalam kegelapan. Kami tidak hidup sebagai manusia-manusia baru. Bantulah kami agar kami sungguh mampu bangkit untuk hidup dalam terang, untuk hidup dalam kebenaran. Tolonglah kami agar mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan karya kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.